wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Syiah sesat, bukan Islam. Betul? Betul? Yakin? Al-Qur'anul Karim yang dimulai dengan surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, atau Yusuf, Ra'at Ibrahim, Hijr Nahl, itu kata orang Syiah palsu. Betul? Kata orang Syiah, Mushaf Utsmani Al-Quran itu palsu. Betul? Jangan-jangan seperempat dari yang hadir ini Syiah. Kata-kata orang Syiah bahwa Al-Quran itu palsu, kata-kata itu benar apa tidak? Jadi kitab sucinya orang Syiah itu apa ya? Kitab suci mereka adalah Al-Quran yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib versi mereka. Ini hadis sahih rawahu Demit. An Gendruwo. Artinya bahwa Ali bin Abi Thalib itu menulis Al-Quran versi dia, dan apa yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib itu dianggap oleh orang Syiah satu-satunya mushaf Al-Quran adalah berita bohong, berita dusta, berita sesat, menyesatkan, berita la aslalah, tidak ada sumbernya. Kata orang Syiah, ketika Abu Bakar As-Siddiq dibaiat oleh orang-orang Muhajirin dan Ansor menjadi Khalifatur Rasulillah, dan dia berbicara dengan Umar Ibnul Khattab tentang penulisan Al-Quran untuk kemudian
kemudian menunjuk Zaid bin Habib sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam urusan ini, datang Ali bin Abi Thalib. Ingin lebih jelas, saya promosikan. Beliau menulis kitab, kalau yang menyebut saya nanti keliru. Ekspor revolusi Syiah ke Indonesia. Dijual umum ya. Enggak, kalau di sini gratis, di sini kalau di sana. Daripada Anda berdua kesulitan menulis Al-Quran dan belum tentu benar, itu benar tambahan saya. Ini saya sudah bawa mushaf oleh Umar bin Khattab dengan kitab sekian. Umar bin Khattab buka-bukanya cuma 5 menit, itu gimana? Nah, namanya berita bohong ya. Jangan percaya. Jangan terpengaruh oleh omongan saya semuanya, lihat saya. Jangan, itu berarti terhipnotis oleh omongan saya. Itu berita nggak benar. Itu yang benar itu, yang lihat keluar itu. Assalamualaikum. Oleh Umar dilihat, kembali, dikembalikan. Nah, Ali bin Abi Thalib menerima tanpa komentar. Ali bin Abi Thalib versi Syiah. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun berhadapan dengan Abu Bakar dan Umar, kalau Al-Quran yang dia yakini menurut orang Syiah ini satu-satunya kebenaran, Anda harus menerima apa yang saya sodorkan. Wallahi, langit dan bumi taruhannya. Tapi ternyata tidak. Diterima ya nggak apa-apa. Orang bertompo ya orang paten. Mushaf itu dia simpan. Akhirnya apa yang dikumpulkan oleh Zaid bin Habib itu sudah berujung yang akhirnya disebut dengan Mushaf Utsmani. Sejak Ali bin Abi Thalib merasa gerah dengan penolakan 2 orang yang oleh mereka disebut sebagai sonamai Quraisy, anehnya dia tidak mempunyai reaksi, tetapi sholat tetap di belakang Abu Bakar, Jumatan tetap di belakang Abu Bakar, sementara ayat-ayat Al-Quran yang dibaca Abu Bakar itu menurut Ali atau menurut orang Syiah itu ayat-ayat palsu. Ali tidak mempunyai Quran, itu dikatakan ayat-ayat palsu. 2 tahun makmum di belakang Abu Bakar, 10 tahun makmum di belakang Umar. Abu Bakar wafat, digantikan Umar. Ali bin Abi Thalib lebih ketakutan lagi kepada Umar. Tetapi ketika Umar bin Khattab meninggal, digantikan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini menantu Rasulullah, dia juga menantu Rasulullah. Mestinya sebagai seorang yang bijak mengetahui bahwa Mushaf Utsmani itu palsu. Ini Ali palsu loh ya, bukan Ali topan, bukan. Ya akhi, pergunakan mushaf ini, jangan mushaf kamu. Ternyata juga tidak. Dan konyol bin konyolnya, setelah 12 tahun Utsman bin Affan memegang pemerintahan menjadi Amirul Mukminin, dia meninggal. Umar bin Khattab mendahului, dilanjutkan dengan Utsman. Kemudian penduduk Madinah sepakat mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin. Mestinya kalau Ali ini Ali versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan versi Syiah. Ini kesempatan bagi saya. Saya harus tegakkan Al-Quran yang asli di kota Madinah. Saya harus tegakkan yang asli di tengah-tengah daulah Islamiyah yang terbentang sejak dari Afrika sampai Asia. Ternyata juga tidak.
tidak. Al-Quran saya yang saya akui sebagai Quran yang asli, sekali lagi versi Syiah itu. Sementara saya menjadi pemimpin umat Islam Amirul Mukminin, saya harus laksanakan isi Al-Quran meskipun bertentangan dengan Quran palsu yang ditulis oleh Zaid bin Thabit atas perintah Abu Bakar dan digandakan oleh Umar bin Khattab. Tetap mushaf tadi dia sembunyikan. Tetap ahli imami dengan Al-Quran palsu. 2 tahun makmum di belakang Abu Bakar bacaannya palsu, 10 tahun di belakang Umar bacaannya palsu, 12 tahun di belakang Utsman bacaannya palsu. Sekarang dia menjadi imam juga membaca Quran palsu. Ali bin Abi Thalib digambarkan oleh Rasulullah dengan kata-kata Saifullah. Ternyata versi orang Syiah itu Ali bin Abi Thalib astagfirullahaladzim. Ternyata ini. Ternyata perintat-perintut orang Syiah. Ternyata pelentas-pelentus tidak mau melaksanakan Quran yang dia yakini sebagai Quran yang asli ketika dia menjadi penguasa. Jadi saya katakan tadi, jadi kitab sucinya orang Syiah itu apa? Sementara kitab suci kami yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib dan disimpan rapat di rumahnya, diwariskan kepada anaknya Hasan, diwariskan kepada anaknya Husain, diwariskan kepada imam-imam yang terakhir Imam 12 masuk ke dalam gua membawa mushaf itu beratus-ratus tahun di sana. Sholat zuhurnya jam berapa mereka ya? Membawa HP. Sholat asarnya nggak tahu mana, nggak tahu siang di dalam gua. Jumatannya makmum siapa ya? Imamnya siapa? Ini kisah yang aneh. Tetapi ternyata yang aneh itu laku di mata hati orang-orang yang menjauhi hidayah Allah. Jadi apa kesimpulan kita? Satu-satunya agama di dunia yang tidak mempunyai kitab suci, yang menggunakan kitab suci musuh bebuyutan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara kitab yang dibawa imam kami belum dibawa keluar, kami jadikan kitab suci yang adalah palsu itu sebagai kitab suci kami. Ini orang Syiah. Satu-satunya agama di dunia yang tidak mempunyai kitab suci adalah orang Syiah. Orang Hindu dengan kitab Vedanya mereka yakin ini kitab suci kami. Buddha dengan Tripitakannya, orang Kristen dengan Bibelnya, orang Yahudi dengan Tauratnya, mereka meyakini ini asli. Orang Syiah, kitab ini palsu, kitab ini milik orang-orang yang paling saya musuhi. Tetapi sementara kitab kami belum keluar, saya ikut Quran Anda. Itu saja. Kalau kita mempunyai prinsip tidak ada rotan, akar pun berguna. Tapi kalau orang Syiah tidak ada madu, racun pun berguna. Innalillahi. Tidak ada kopi, baygon pun berguna. Satu-satunya agama yang tidak mempunyai kitab suci adalah orang Syiah. Kapan imamnya keluar? Imamnya gak pernah masuk.
40 sampai ada unta masuk lubang jarum, mereka akan keluar. Dene wit tangkono 700 tahun ora tau ngombe kopi lah mungkin. Satu. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dengan meninggalkan sahabat. Para ulama berbeda antara 114 sampai 240.000 orang. Jadi beliau satu sudah menyinggung. Ini semuanya muqaddar, semuanya laki-laki. Kalau masing-masing mempunyai anak, masing-masing mempunyai satu istri, tapi Abu Bakar istrinya 4, Umar bin Khattab 3, Utsman bin Affan termasuk Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau masing-masing istrinya 1, itu 124.000 kali 2, 248. Kalau masing-masing mempunyai anak 5, lebih. Tanya. Juga ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Bukhari, riwayat Muslim, Allahumma akthir malah wa auladah. Ya Allah, perbanyaklah anaknya, perbanyaklah hartanya. Anas bin Malik itu anaknya 100 lebih, kata beliau. Artinya sahabat Rasulullah bersama istri, bersama budak, bersama anak-anaknya itu jumlahnya sekitar 1 juta orang. Semuanya, kata Ustaz Muin tadi, murtad semua, kafir semua setelah Rasulullah, khianat semua kepada Rasulullah. Semuanya hafal kecuali 3 orang. Satu Abu Dzar Al-Ghifari. Dua Salman Al-Farisi. 3 Miqdad Al-Aswad. Fatimah Ali di keluarganya. Hasan Husain belum balik. 99,99% orang-orang yang beliau bina sejak turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sejak sirriyatut dakwah, sirriyatut tanzim, sejak sirriyatut dakwah, jahriyatut tanzim sampai jahriyatut dakwah, jahriyatut tanzim, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, semuanya mendurhakai beliau. Semuanya murtad kepada Allah, semuanya khianat beliau kecuali 3 orang. Allahu Akbar. Alangkah kasihan engkau wahai Rasulullah dengan gambaran yang digambarkan oleh orang-orang Syiah tentang pribadimu. Imam Abu Hanifah bukan sahabat Rasulullah. Beliau sudah meninggal, pengikutnya tersebar di Pakistan, tersebar di India, tersebar di Afghanistan, tersebar di Iran yang Sunni. Kalah Rasulullah dengan Imam Abu Hanifah. Imam Malik bin Anas yang pengikutnya tersebar di Afrika Utara, Imam Syafi'i yang pengikutnya tersebar di Mesir, di Indonesia, Imam Ahmad bin Hanbal yang pengikutnya tersebar di Saudi Arabia, bahkan mazhabnya menjadi mazhab resmi penguasa Saudi dan penduduknya. Beliau meninggal, pengikutnya masih banyak. Rasulullah meninggal, pengikutnya cuma 3 orang. Kalah dengan Bung Karno, kalah dengan Gus Dur, kalah dengan Ahok belum meninggal. Jadi Syiah satu-satunya agama yang tidak mempunyai kitab suci. Yang kedua, Syiah satu-satunya agama yang menurut mereka Nabi mereka itu selama 23 tahun hanya mempunyai pengikut 3 orang, 1 anak perempuan namanya Fatimah dan 1 menantu namanya Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Ngenes ya.
Enes. Bukan hanya sampai di sana. 8 orang istri beliau. 11 orang istri beliau. Tapi Khadijah binti Khuwailid, Zainab binti Khuzaimah, Maimunah binti Haris Al-Mahzumiyah sudah meninggal sebelum Rasulullah wafat. Saudah binti Zama, Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab binti Jahsh, Juwairiyah, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, masih 8. Semuanya mendurhakai suami tercinta. Kalau kita ikuti pemahaman orang Syiah, Rasulullah itu seorang suami cap apa? Cap jikian. Membina anak buahnya gagal total. Membina istri-istrinya gagal total. Bahkan 2 orang istri paling tercinta, anak dari 2 orang yang paling beliau cintai, anak dari 2 orang yang paling dibenci oleh orang Syiah, Abu Bakar dengan Aisyah, Umar bin Khattab dengan Hafsah. Kedua-duanya berusaha, istilahnya makar. Apa makna makar? Makan karak. Bersekongkol untuk membunuh Rasulullah dengan jalan meracun agar jabatan kepemimpinan bisa pindah ke bapaknya Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu. Setelah itu Abu Bakar meninggal, bisa pindah ke Umar bin Khattab bin Hafsah radhiyallahu anhu. Masya Allah, kasihan sekali Muhammad Rasulullah versi Syiah. Temannya durhaka, istri-istrinya durhaka. Bahkan saya punya buku yang ditulis oleh mantan mahasiswa saya, Abu Khalid Al-Ajaib itu. Mantan mahasiswa saya paling beling. Itu beling katanya kayak gitu, terus dosennya kayak apa ya? Punya murid banyak juga ya. Kebahagiaan yang paling membahagiakan ketika murid-murid kita itu lebih cinta dari kita. Begitu ya. Insyaallah. Yahudi ekspor Syiah paling belum ada yang baca. Dikatakan di sana, astagfirullahaladzim, Rasulullah itu nanti masuk jannah setelah Ali bin Abi Thalib. Tetapi sudah saya mengucapkan astagfirullahaladzim, tapi kemaluan Rasulullah harus dimasukkan ke dalam neraka. Karena pernah mengumpuli orang musyrik yang namanya Aisyah, yang namanya Hafsah. Orang seperti ini paling pas diapakan? Kalau saya dicencang, kakinya diikat, tangannya diudak-udak. Sampai setega itu, sampai selancang, sampai sekejam itu mengata-ngatai orang yang mereka akui sebagai nabi. Dari sini saya akan tanyakan kepada antum semua, mudah-mudahan jawabannya tidak seperti tadi. Mana yang lebih baik? Nggak ada yang baik.
jelek semua. Sekarang justru yang nanya yang salah. Mana yang lebih jelek, komunis apa Syiah? Nggak jawab. Komunis apa Syiah? Kristen apa Syiah? Yahudi apa Syiah? Ahok apa Syiah? Kalau sampai ada orang Islam fokus untuk memerangi komunis dan meninggalkan perjuangan mereka melawan Syiah, itu kalau boleh saya gambarkan, di dalam rumah kita ada musuh. Yang satu tikus kecil, cindil, bukan. Oh, itu harimau gembong dari Palembang. Karena tikus kecil tadi pernah mencuri ikan asin milik kita, kita kejar-kejar sampai akhirnya tidak ketemu. Tanpa assalamualaikum, memang harimau tidak bisa mengucapkan assalamualaikum. Kepala kita diterkam, lepas tikusnya, lepas kepala saya dari leher. Itu orang yang memerangi komunis tanpa harus mengkonsentrasikan segala kekuatannya untuk memerangi Syiah. Beberapa waktu yang lalu, ini perjalanan sudah pulang, saya mestinya patuh kepada beliau. Di Solo Raya itu terbentang spanduk, konon jumlahnya lebih dari 100. Ditulis oleh Forum Ukhuwah Islamiyah MUI Solo. Hati-hati dengan bahaya komunis, hati-hati dengan apa yang akan dilakukan oleh orang komunis melawan umat Islam. Komunis akan berhadapan dengan TNI. TNI itu gak pernah kaget, gak pernah terusik dengan komunis. Kok ada Forum Ukhuwah Islamiyah yang menulis spanduk tentang komunisme? Saya yakinnya orang yang menulis itu adalah orang yang mengaku Islam, memakai kedok MUI, tetapi dia adalah orang Syiah. Orang Syiah. Tolong ya, di belakang layar itu Pak Kaki udah ngomong terus. Ngomong ini ngomong dulu. Makin tenang aku ya rawan. Kristenisasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan kepada kita untuk hidup berdampingan secara damai, dan Rasulullah memberi contoh itu. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Surat 60 ayat 8 ayat 9. Kalian tidak saya larang, saya perbolehkan hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang non-muslim, selama mereka tidak memerangi kamu karena agama kamu dan tidak mengusir kamu dari negeri kamu. Soal toleransi, kamilah pakarnya, karena pakanan kami kalah. Soal toleransi, kamilah pelaksanaannya. Tapi selain toleransi itu, Allah juga mengingatkan semuanya hafal. Walan tardo'akal Yahudi walan Nasara hatta tattabi amillatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani nggak pernah rela, nggak pernah tidur nyenyak, nggak pernah bisa makan enak, sehingga kalian mengikuti agama kalian, sehingga kalian mengikuti agama mereka. Diprotes enggak ya? Itu wallahu ahad saja diprotes itu. Wala 120 surat Al-Baqarah. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta wala yazaluna yuqatilunakum
yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'tum. Orang-orang musyrik akan senantiasa terus-menerus tidak pernah berhenti hatta ayat harfin. Oh iya, ini baru dia, cuma jangan ngangen-ngangen sudah punya anak dia. Mereka akan senantiasa memerangi kamu, yuqatilunakum, dengan segala wasilah, dengan segala perantaraan, media cetak, media elektronika. Kapan mereka berhenti memerangi kalian, wahai orang-orang Islam, sehingga kalian dimurtadkan dari agama kalian, sehingga di atas tempat pengimaman itu ada bintang kafir, sehingga di atas pengimaman itu bukan Allah yang ada, tetapi deklarasi. Harus betul ya. Palang salib. Orang yang fokus menangkal kristenisasi bagus. Orang yang memerangi komunis bagus, tetapi meninggalkan Syiah seperti saya sebutkan tadi. Orang yang fokus kepada kristenisasi bagus, tetapi meninggalkan perjuangan memerangi orang-orang Syiah sama dengan memerangi orang yang mungkin mau menebang pohon mangga di depan rumah kita, padahal ada orang bawa jerigen berisi bensin ditumpahkan ke rumah kita ingin membakar, malah kita katakan sugeng rawuh Mas Syiah mangobong pulau sisan. Kenal Ahok? Kapan kenalan? Orang yang sudah puas dengan 4/11, orang yang sudah puas dengan 2/12, orang yang sudah puas di antara dua tanda petik bangkrutnya sari roti, kemudian pulang dan tidur nyenyak, lupa bahwa di belakang mereka ada musuh-musuh yang siap untuk menerkam, dan yang paling besar adalah orang Syiah. Itu kalau boleh saya gambarkan, orang yang merasa puas karena penyakit pileknya sembuh, padahal dia mengidap kanker, dia mengidap diabetes, dia mengidap penyakit darah tinggi dan seterusnya. Mudeng, pilek itu apa? Pilek itu apa? Opele didulek. Maaf, ini biar tidak terlalu tegang. Bahasa ilmiahnya flu, berasal dari kata-kata orang Barat influenza. Orang Barat mengatakan influenza itu juga flu. Penyakit influenza itu disadap orang-orang Barat dari dokter-dokter Muslim yang berkebangsaan Arab. Asalnya bukan influenza, Anfulmunza. Anfun itu hidung, unza itu kambing. Persis. Mana yang lebih jelek, komunis atau Syiah? Mana yang lebih jelek, kristenisasi apa Syiah? Mana yang lebih jelek, nggak usah dijawab, Ahok apa Syiah? Ini tidak. Dari sinilah kita harap kehadiran Bapak Ibu. Saya ingat langsung ke sini yang ketiga kali, dan ternyata mereka tidak bisa. Kita hadirkan para sesepuh Anas dari Bandung untuk menggalang sebuah kekuatan moral. Dengan cara apa saja Syiah ini harus dilawan. Harus
atas itu kita bela, bahkan Al-Quran dan paham ahlu sunnah wal jamaah. Dari sinilah sebentar lagi kita akan menyaksikan pelantikan mantan mahasiswa saya yang paling beling. Saya di belakang Anda. Segala kemungkinan bisa terjadi, tapi tanamkan dalam benak Anda lagu yang hari ini sangat terkenal, Al-Mautu fi Sabilillahi Asma Amanina. Bersiap-siap untuk itu. Kekejaman mereka, penyimpangan mereka, kesesatan mereka jelas. Tidak terbuka satu celah yang paling kecil untuk memasukkan mereka ke dalam kelompok Islam. Dilarang kita menyapa mereka dengan Assalamualaikum. Dilarang kita menjawab salam mereka. Dilarang kita makmum sholat di belakang mereka. Dilarang kita memakan sembelihan mereka. Dilarang kita menikahi anak-anak mereka. Dilarang kita menikahkan anak-anak kita kepada mereka. Bahkan dilarang kita memandikan jenazah mereka. Dilarang kita mengkafani jenazah setelah dimandikan. Dilarang kita menyolatkan jenazah mereka, dan dilarang kita menguburkan jenazah orang-orang Syiah di kuburan orang-orang Islam. Bersiap-siaplah untuk menghadapi segala kemungkinan. Semua pengurus, bahkan yang diangkat menjadi dewan pakar, bahkan yang diangkat menjadi dewan syuro, segala sesuatunya sudah sangat jelas. Tetapi sekali lagi, jangankan orang non-Islam, orang Islam pun banyak yang tidak memahami siapa Syiah itu. Ini yang baru datang, Assalamualaikum, ketua yayasan pondok pesantren terkenal seluruh dunia. Saya mau apa tadi? Banyak yang belum paham tentang Syiah. Nanti belum paham kalau saya haus kan. Mengapa tabligh akbar dan pelantikan pengurus Anas cabang Solo itu dilaksanakan di sini? Padahal rencananya kita cari tempat yang lebih luas di Masjid Agung Surakarta. Ada apa Tengku? Tolong dijawab Pak. Pengurus masjidnya melarang. Kalau masjid tadi dipergunakan untuk menghujat satu kelompok kepada kelompok yang lain, bahasanya tidak pas seperti yang saya katakan, tetapi maknanya betul. Angguk kepala sekali. Ini di Solo, apalagi dulu. Sehingga tantangan yang akan dihadapi, Masya Allah. Nah, gimana ya?
wakil ketua MPR itu teman saya, bahkan adik saya jauh. Namanya siapa? Lu ketuanya dulu masa wakilnya. Datang ke Iran ya. Teman, wah kalau sholat mesti munfarid. Mesti munfarid. Nggak mau di belakang mereka itu imamnya syiah. Iya, sholatnya munfarid. Tapi sholatnya di kandang babi itu apa sah? Kata dokter pun, wah, alhamdulillah, tapi jamu duit. Anda harus bersiap-siap menghadapi orang-orang yang gemuk ekonominya, yang gemuk status sosialnya, yang gemuk badannya, lebih gemuk, lebih gemuk, lebih gemuk, lebih gemuk. Tapi juga Anda akan berhadapan dengan orang-orang yang kurus, miskin, kurus harta, kurus ilmu, lebih kurus dari kurues. Kurues. Aku orang terus gitu. Anda akan ketemu dengan para intelektual, cendekiawan yang akalnya lebih akil dari aku orang terus gitu. Anda akan ketemu dengan orang yang ramah, lebih ramah dari Jalaluddin. Yang ini mungkin kurang hafal, tapi beliau hafal. Kalian akan bertemu dengan orang-orang yang berumur, lebih umur dari Umar, lebih berumur dari Profesor Dr. Umar. Bismillah tawakkaltu Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata aku persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 24 jam waktuku, tidurku, aktivitasku, makanku, sholatku sampai istirahat untuk kerjaan pokokku adalah Islam. Itu saya katakan kepada para alumni Pondok Nurul tanggal 24 Desember. Pekerjaan pokok saya adalah Islam, yang lain itu pekerjaan sambilan. Kalau pekerjaan pokok berbenturan dengan pekerjaan sambilan, silakan pekerjaan sambilan minggir. Pekerjaan pokok harus berjalan, apapun resikonya saya harus hadapi. Al-mautu fi sabilillahi asma amanina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.